Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, para mahasiswa yang sama-sama berbahagia berjumpa kembali di mata kuliah kita pada hari ini, yaitu manajemen pemasaran syariah, yang harapkan kalian semua bisa mengikuti video ini sampai selesai, karena di tengah ataupun di akhir dari video ini ada penugasan sebagai pengganti dari mid test. Ya, mohon diikuti sampai dengan selesai. Nah, hari ini kita akan mencoba membedah mengenai taktik pemasaran. Setelah kita beberapa minggu ke belakang belajar strategi pemasaran, sekarang kita akan mengupas lebih lanjut mengenai taktik pemasaran. Nah, taktik pemasaran ini ada 3 unsur, ya. Ada diferensiasi, ada marketing mix, ada selling. Ya, diferensiasi itu sebagaimana yang sudah dibahas di awal adalah cara membuat beda, ya, dengan perusahaan lain atau dengan produk lain. Jadi si perusahaan itu berupaya bagaimana dia bisa tampil beda, bisa dipersepsi beda oleh konsumen dibandingkan dengan perusahaan ataupun produk yang sejenis. Nah, di sini cara membuat bedanya itu bisa dari sisi produk, ya, bisa dari sisi price, service, people ataupun image, ya. Nanti insya Allah kita bahas satu persatu. Kemudian dari marketing mix atau bauran pemasaran, itu ada 4 unsur, 4P, product, price, place, dan promotion. Nanti kita akan bahas juga. Kemudian dari sisi selling atau penjualan, itu cara menjual atau cara menawarkan produk, ya. Terdiri dari 3 unsur, feature selling, benefit selling, dan solution selling. Nah, mari kita coba, ya, satu persatu membedah taktik pemasaran ini, ya. Pertama, diferensiasi. Ya, diferensiasi membuat beda dengan lain bisa dilihat dari atau bisa dilakukan dari sisi produk, yaitu membuat produk kita berbeda dengan yang lainnya. Nah, kemungkinan produk kita bisa laku di pasaran apabila kita memiliki sisi perbedaan dari produk yang kita jual, ya. Kemudian dari sisi service atau pelayanan, yaitu membuat pelayanan berbeda dengan yang lain. Bagaimana pelayanan yang kita berikan kepada konsumen itu harus berbeda dengan yang lain dan punya nilai tambah bagi konsumen. Kemudian people, itu membuat kualitas pekerja perusahaan kita berbeda dengan perusahaan lain. Image atau citra, yaitu membuat citra perusahaan kita atau citra dari produk kita berbeda dengan yang lain. Sedangkan channel atau saluran, yaitu membuat saluran distribusi perusahaan kita berbeda dengan perusahaan yang lain. Nah, kita bedah dari sisi diferensiasi mengenai produk, yaitu membedakan produk utama berdasarkan keistimewaan. Jadi kita harus menawarkan kepada konsumen apa sih yang membuat produk kita istimewa dibandingkan dengan produk lawan, produk pesaing. Jadi harus ada keistimewaan dari sisi produk. Kemudian kesesuaian dengan konsumen. Apakah produk yang kita luncurkan itu betul-betul sesuai tidak dengan selera konsumen? Kemudian daya tahan dari produk kita harus berbeda dengan yang lain. Kalau misalkan produk lain 3 minggu atau 4 minggu, nah kita harus tahan sampai berbulan-bulan. Itu berbeda produk dari sisi daya tahan. Kemudian keandalan, ya. Keandalan dari produk kita apakah akurat ataukah tidak dibandingkan dengan perusahaan lain. Kemudian kemudahan untuk diperbaiki. Nah, apakah produk kita mudah tidak untuk diperbaiki? Kemudian dari sisi pelayanan perbaikannya apakah mudah atau tidak? Kemudian termasuk juga gaya dan rancangan produk kita.
apakah beda ataukah tidak dengan perusahaan lain. Nah, ini dari sisi kita membedakan produk dengan perusahaan lain dari beberapa unsur ini. Kemudian dari sisi servis, yaitu memudahkan pelayanan utama berdasarkan kemudahan pemesanan. Nah, apakah produk kita mudah tidak dipesan? Ya, kalau dipesan 1 hari, apakah tepat waktu ataukah berminggu-minggu? Nah, itu harus ada pembeda dengan produk lain, adanya kemudahan dalam pemesanan. Kemudian kemudahan dalam pengiriman, kemudahan dalam pemasangan, ya, pemasangan alat kita apakah mudah? Tidak. Kemudian apakah ada nggak pelatihan pelanggan gitu ya. Jadi kalau ada produk yang memerlukan keahlian khusus pemasangannya, apakah perusahaan kita menyiapkan tidak pelatihan pelanggan. Kemudian adanya konsultasi untuk pelanggan. Jadi membuka layanan konsultasi atas produk yang kita jual. Kemudian bagaimana pemeliharaan dan perbaikan dari produk yang kita jual. Nah, ini diferensiasi dari sisi servis ataupun pelayanannya. Kemudian dari sisi people atau orang-orang atau personel yang bekerja, yaitu membedakan personil perusahaan berdasarkan kemampuan, ya. Apakah kemampuan personil kita lebih bagus daripada pesaing, termasuk kesopanannya dalam melayani, dalam kemudian kredibilitasnya, ya, kejujurannya, kemudian dapat diandalkan oleh konsumen, apakah cepat tanggap ataukah tidak, kemudian apakah berkomunikasi baik atau tidak. Nah, ini membedakan personel kita dengan personel dari perusahaan lain. Kemudian membedakan dari image atau citra, yaitu membedakan citra perusahaan berdasarkan perbedaan identitas melalui penetapan positioning. Artinya produk kita ini akan dipersepsi seperti apa oleh konsumen, dan itu harus berbeda ya dengan perusahaan lain. Sebagaimana yang sudah saya uraikan di awal, misalkan produk Baygon itu sudah terbenam di benak ibu-ibu. Baygon itu sebagai obat pembasmi nyamuk, ya, bukan pembasmi serangga, tapi obat pembasmi nyamuk. Begitu ibu-ibu belanja ke supermarket, biasa yang diburu itulah Baygon. Ya, kenapa? Karena sudah ada di benak mereka bahwa Baygon itu pembunuh nyamuk. Nah, ini namanya penetapan positioning itu harus berbeda dengan produk lawan. Termasuk perbedaan lambang, ya, logo-logo perusahaan kita harus lebih menarik dibandingkan perusahaan lain. Kemudian perbedaan iklan, ya, iklan juga harus istimewa dibandingkan dengan iklan perusahaan lain pada produk yang sama. Nah, itu dari sisi image atau citra. Kemudian dari sisi channel, yaitu membedakan saluran distribusi pemasaran. Ya, jadi dari pabrik misalkan ke distributor ke agen sampai ke pengecek itu harus memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan produk pada perusahaan yang lain. Kemudian jangkauan pemasaran, apakah produk yang kita tawarkan ini mudah tidak dijangkau oleh konsumen kita, ya, sampai ke pelosok misalkan, itu harus berbeda. Kalau misalkan perusahaan lain hanya sampai menjangkau daerah perkotaan, nah perusahaan kita harus berbeda, misalkan jangkauannya diperluas sampai ke pedesaan. Nah, itu namanya diferensiasi dari sisi channel ataupun saluran. Nah, ada beberapa syarat, ya, diferensiasi produk. Yang pertama important, yaitu harus bernilai bagi konsumen. Nah, ini syarat harus dipenuhi bila mana produk kita ingin laku, dia mempunyai nilai yang berbeda. Pertama, harus bernilai bagi konsumen si produk tersebut. Yang kedua, distinctive, artinya diferensiasi yang dilakukan belum pernah ada selama ini. Jadi hanya produk kita yang baru, ya, dilakukan atau baru dimunculkan di pasaran. Kemudian superior, artinya produk kita memberikan kelebihan dibandingkan dengan produk-produk pesaing. Kemudian harus communicable,
yaitu diferensiasi dapat dikomunikasikan dan diamati oleh konsumen. Jadi adanya perbedaan dengan produk lain itu harus bisa diamati oleh konsumen. Jadi konsumen bisa membedakan loh, ini produk perusahaan kita, ini produk perusahaan lain. Itu namanya communicable. Kemudian preemptive, yaitu sulit ditiru oleh pesaing. Produk kita harus sulit ditiru oleh pesaing. Kemudian affordable, artinya pembeli dapat membayar harga dengan adanya diferensiasi itu. Jadi jangan sampai kita berbeda dengan yang lain dari sisi produk tapi harganya lebih mahal gitu. Makanya di affordable ini pembeli dapat membayar harga dengan adanya diferensiasi ini. Kemudian profitable, artinya perusahaan akan untung jika memperkenalkan diferensiasi. Ya, artinya dengan membuat produk kita beda dengan perusahaan lain, perusahaan harus dapat untung. Itu percuma kita berbuat beda dengan perusahaan lain tapi perusahaan rugi. Nah, ini harus diperhatikan ya, syarat-syarat diferensiasi produk. Kemudian kita meningkat ke marketing mix atau bauran pemasaran. Ya, bauran pemasaran ini bagian daripada taktik pemasaran tadi ya, yaitu meliputi 4 unsur, ada 4P ya, product, price, place, dan promotion. Artinya produk itu adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan, apa yang mau dijual gitu. Kemudian price, yaitu jumlah harga yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk. Bagaimana price dari produk kita? Bagaimana cara menghitung harga? Nah, di sini dibahas dari sisi price. Kemudian place, artinya tempat di mana konsumen mendapatkan produk. Jadi bagaimana konsumen bisa dengan mudah mendapatkan produk yang kita tawarkan. Jadi ini termasuk dalam saluran distribusi. Yang keempat, promotion, yaitu bagaimana perusahaan mempromosikan produknya sehingga bisa diterima oleh konsumen. Nah, itu adalah promotion. Ini merupakan bagian dari marketing mix atau bauran pemasaran. Yang terakhir dari taktik pemasaran adalah selling atau penjualan ya. Nah, selling atau penjualan ini ada 3 unsur, yaitu feature selling, yang kedua benefit selling, yang ketiga solution selling. Artinya fitur selling itu adalah yang kita jual itu adalah fitur ya, atau bentuk tampilan dari barang kita. Nah, contohnya penjualan handphone ya, yang tiap hari fitur-fiturnya selalu baru ya, aplikasinya selalu baru, itu menjual fitur. Yang kedua benefit selling, menjual manfaat. Nah, contohnya produsen mobil Toyota yang menawarkan Kijang ya, kendaraan Kijang sebagai kendaraan keluarga, dan Kijang ternyata telah berhasil ya memposisikan dirinya sebagai kendaraan keluarga, sehingga orang-orang yang keluarga yang familiar, keluarga yang senang bepergian bersama-sama keluarga itu cenderung memilih Kijang karena Kijang memang dibuat dan dipersepsikan sebagai kendaraan keluarga. Nah, itu benefit selling. Kemudian solution selling, yaitu yang dijual itu solusinya. Nah, biasanya produk ini banyak digunakan di industri-industri farmasi ya, yaitu menjual bagaimana ingin sembuh dari penyakit ini obatnya, ingin sembuh dari ini obatnya, ini herbalnya misalkan. Itu namanya solution selling. Nah, itu uraian mengenai taktik pemasaran ya, dan ini adalah tugas yang harus kalian lakukan, yaitu membuat laporan analisis deskriptif ya mengenai strategi pemasaran syariah di lembaga keuangan syariah. Ini tugas kelompok. Ya, tolong kelompoknya dibagi maksimal 6 orang anggota satu kelompok. Jadi membedah strategi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Bisa bank syariah, ya, bank syariahnya macam-macam kan, ada bank syariah. Mungkin sekarang kalau bank syariah sudah di merger, yaitu Bank Syariah Indonesia, misalkan.
kemudian strategi asuransi syariah, strategi leasing syariah, asuransi syariah juga kan banyak jenis-jenisnya. Nah, silakan bagi oleh kalian ke dalam beberapa kelompok, satu kelompok maksimal 6 orang, membahas strategi pemasaran syariah. Jadi kalian nanti bisa dibahas dari segi strateginya, dari segi taktik pemasarannya. Nah, jadi hal-hal yang sudah dibahas di minggu yang lalu itu tolong dipelajari, kemudian terapkan bagaimana strategi, misalkan strategi pemasaran Bank Syariah Indonesia, kemudian bagaimana taktik pemasaran Bank Syariah Indonesia. Dari segi taktiknya bagaimana diferensiasinya, ya, membedakannya dengan bank syariah lain yang milik swasta misalkan. Nah, BSI kan bank syariah milik pemerintah gitu. Nah, tolong ini kerjakan, waktunya 2 minggu. Ini sebagai pengganti mid test, ya, ujian tengah semester. Ya, diharapkan kalian semua bisa mengumpulkan tepat waktu 2 minggu dari hari Sabtu, ya, dari hari Sabtu ke Sabtu. Jadi di Sabtu kedua ke depan semuanya harus dikumpulkan, ya. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas tepat waktu, tugas kelompok, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.